Halo semuanya, balik lagi sama aku. Untuk video kali ini aku mau memenuhi salah satu requestan kalian, atau salah satu dari kalian yang nge-request aku bahas soal job desk-nya perawat di Jerman. Sebelum aku bahas detailnya soal job desk-nya atau kerjaan kalian, aku mau jelasin dulu nih dikit biar kalian tahu kalau di Pflege itu, jadi perawat itu ada 3 jam kerja yang harus kalian tahu. Nah, kalau kita nyebutnya itu ada namanya Frühdienst atau Frühschicht. Itu namanya shift pagi atau shift pagi atau kerja pagi. Itu biasanya subuh, dari jam, gak subuh banget sih, kayak dari jam 6 sampai jam 14.30. Itu di tempat aku. Kalau di tempat lain itu bisa beda-beda. Ada yang mulainya halbe Stunde später kayak jam 6.30 atau mulainya jam 7, itu juga ada. Tergantung tempat kerja kalian. Kalau di tempat aku dari jam 6. Terus ada yang namanya Spätdienst atau Spätschicht. Nah, itu jam kerja siang sampai malam. Kalau di tempat aku jamnya itu dari jam 12.30 sampai 21 gitu. Jadi jam 12.30 siang sampai jam 21 malam atau jam 9 malam. Nah, terus yang Wigesak ya, di tempat lain bisa beda-beda. Jadi tergantung tempat kerja kalian, jam kerjanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Terus yang ketiga tuh namanya Nachtdienst. Nachtdienst itu shift malam atau shift tengah malam, kayak jaga malam gitu loh. Kalau di tempat aku itu 10 jam durasinya, dari jam 19.45 sampai jam 6.15 pagi. Jadi dari 19.45 malam tuh misalnya hari ini sampai besok paginya 6.15 gitu. Itu 10 jam. Nah, kalau aku bilang kan tadi di awal, kalau di tempat aku itu shift pagi atau Frühdienst sama Spätdienstnya itu 8 jam setengah kan. Setiap kali dienst, setiap kali kerja atau setiap kali shift itu 8 jam setengah. Tapi dipotong yang namanya pause. Pause itu istirahat. Istirahatnya setengah jam. Nah, istirahat ini nggak masuk jam kerja. Jadi kalau kita dari jam 6 sampai jam 14.30 itu kan 8 jam setengah. Tapi yang masuk jam kerja cuma 8 jam. Karena yang setengah jam tadi itu dihitungnya kita istirahat. Jadi nggak dihitung jam kerja gitu. Tapi nih enaknya di Pflege ya, salah satunya istirahat itu bisa lebih dari setengah jam atau bisa kurang. Bisa jadi for oder Nachteil gitu. Jadi bisa kekurangan atau kelebihan gitu. Tergantung beberapa personal kalian di hari itu, sama tergantung berapa banyak kerjaan kalian di hari itu, kayak berapa stresnya gitu. Tapi jujur ya, menurut aku kadang itu walaupun kita bisa istirahat 1 jam, 2 jam, tapi kalau hari itu stres, hari itu banyak yang harus dilakukan, hari itu kerja sama orang yang gak enak, hari itu bener-bener kein guter Tag ya, pokoknya bukan hari yang bagus, tetap aja capek sih, walaupun kalian kerjanya dikit lah atau gak terlalu banyak. Jadi sebenarnya tergantung timnya sih sebenarnya. Kalau aku ya mikirnya tergantung kalian kerjanya sama siapa, kayak gitu. Jadi itu ya cita-cita dikit lah ya. Jadi kalian udah tahu tuh 3 shiftnya perawat di Jerman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kerjanya Azubi, atau kalau kalian jadi Ausbildung tuh perawat. Yang pertama yang harus kalian bisa itu namanya Körperpflege. Körperpflege itu susah ya jelasinnya pakai bahasa Indonesia. Jadi Körperpflege itu kasarannya, kalau bahasa Jermannya tuh Waschen ya, atau Grundpflege lah, bisa juga namanya Grundpflege atau Körperpflege. Itu kasarannya Waschen. Waschen itu kalau di Indonesia kan artinya nyuci gitu. Aneh ya kedengaran ya. Aku juga bingung translate-nya. Kan kalau di Indo kita tiap hari mandi ya. Nah, kalau di Jerman itu nggak setiap hari orang mandi. Bahkan waktu summer pun nggak semua orang mandi tiap hari gitu. Termasuk pasien-pasien, atau kita nyebutnya kalau di Altenheim, di panti jompo namanya Bewohner. Oh, sekalian nih kalau kalian mau tahu, kalau di Altenheim, di panti jompo, nyebutnya pasien itu kita nyebutnya Bewohner. Kalau kalian kerja di rumah sakit, kalian nyebutnya pasien atau pasien Indonesianya. Kalau kalian kerja di Tagespflege, Tagesklinik, itu biasanya Gäste atau gas, karena mereka tamu di situ.
Kalau kalian kerja di ambulante Pflege, biasanya mereka nyebutnya klien gitu. FYI aja ya, for your information. Gitu. Oh, lanjut lagi. Jadi yang pasti aku bilang kan fashion, nyuci. Kalau orang Jerman itu mandinya nggak tiap hari, jadi kita nggak mandiin mereka setiap hari, karena itu juga berat ya kalau kita mandiin orang setiap hari. Jadi mereka tuh kita cuci mukanya, badannya kita cuci, pokoknya satu tubuh itu kita cuci doang, kita basuh pakai kayak lap gitu. Kasar banget ya nyebutnya, kalau kita nyebutnya waschlappen. Terus kita basuh buat nyuci badan gitu, dari muka sampai kaki gitu tiap hari. Di Indo mungkin kalau kasarannya kayak seka-seka. Kalau kalian sakit terus kalian gak bisa mandi, otomatis kalian cuma bersih-bersih badan seadanya gitu kan, tanpa mandi ya, gitulah kasarannya. Nah, seka-seka atau wasan yang cepet gitu, itu kalau kalian kekurangan personal, itu kita biasanya nyuci pasiennya itu nggak dari ujung kepala sampai ujung kaki, cuma seadanya aja lah. Aku nggak mau jelasin detailnya ya, karena itu bakal kalian ketemukan atau kalian tahu sendiri ntar kalau kalian sudah masuk di dunia Pflege, di dunia keperawatan. Kalian bakal tahu apa yang aku maksud atau apa yang aku bicarakan ini. Pokoknya intinya kita nggak mandiin semua pasien, tapi kita fashion mereka, kita nyuci mereka gitu. Dan nyucinya itu tergantung si pasien itu butuhnya seperti apa. Kan kecacatannya pasien kita tuh atau bewoner kita tuh beda-beda. Ada yang satu badan itu komplit gelim, namanya kayak lumpuh total. Ada juga yang kalau orang stroke cuma setengah kan yang lumpuh. Nah, itu otomatis setengah badan dia biasanya bisa gerak, bisa ngebantu kita. Tapi yang setengah badan lagi kita yang harus bantu mereka. Jadi ngebantu mereka fashion, ngebantu mereka nyuci atau merawat diri mereka, itu tuh tergantung dari kebutuhan si pasien tadi. Tergantung mereka tuh cacatnya seperti apa. Ada juga tuh di tempat aku yang dia itu cacatnya nggak cacat fisik tapi cacat mental. Jadi dia fisiknya normal-normal aja. Nah, kalau yang normal-normal gini di tempat aku biasanya kita mandiin tiap hari. Karena ada juga yang bisa mandi sendiri, kita cuma kayak nyuruh-nyuruh doang. Kayak misalnya mereka namanya orang nggak sehat mental ya, kadang mereka nggak tahu gitu loh cara mandinya tuh yang benar seperti apa. Terus kita yang bilangin, kita yang ngearahin mereka, oh kamu harus kayak gini, oh kamu harus kayak gini, oh bagian yang itu belum kamu mandiin, yang bagian itu belum kamu bersihin gitu. Jadi kita yang ngearahin mereka gitu. Jadi Körperpflege, Grundpflege atau wasan pasien atau bewoner itu menyesuaikan dari kebutuhannya si pasien tadi atau si bewoner tadi. Jadi ya semakin dia nggak bisa apa-apa, semakin dia berkebutuhan khusus, semakin susah juga ya kan. Kayak gitu, itu tugas pertama. Buat rinciannya lagi itu bakal kalian pelajarin di sekolah. Ini bukan soalnya gimana ya, kalau aku mau jelasin itu pasti sangat-sangat komplisit ya, rada ribet gitu kan, harus dari awal. Yang ada aku malah unterricht di sini, antara aku malah ngajarin kalian, kan aku bukan guru ya, bukan wadah aku lah ya ngajarin orang. Pokoknya intinya itulah ya, itu kayaknya Hauptaufgabennya si Azubi itu. Jadi tugas utamanya seorang Azubi itu kebanyakan harus bisa fashion orang, itu sih. Terus kalau kalian mikir di Indo kan kebanyakan yang kalau di rumah sakit ya, apalagi ya, kebanyakan kan yang ngurusin pasien itu atau yang kayak versorgen bilangnya, yang lebih ngurusin, ngemandiin, ngerawat pasien itu angehörigenya atau kerabatnya, keluarganya. Nah, kalau di Jerman itu kebanyakan keluarga mereka angkat tangan soal kayak gitu. Jadi itu tugasnya si perawat gitu. Jadi jangan kaget tuh kalau kalian di rumah sakit, kalian harus
ya itu tadi, mandiin orang, kalian harus fashion orang, bantuin mereka bersih-bersihin badan segala macem, ya begitulah. Em, Kalau ditanya awal-awal ya di Indo kan kita belak-belakan aja ya. Eh, Belak-belakan aja, aku nggak mau ngasih lihat atau ngasih tahu yang bagus-bagusnya doang dari perawat, tapi aku mau jujur aja gitu loh, apa sih kerjanya perawat di Jerman itu, apa sih tugasnya mereka itu. Jangan cuma lihat gajinya, tapi kerjanya juga nggak gampang. Makanya aku belak-belakan aja. Kalau di Indo itu kita nggak pernah ngeliat orang telanjang, kalau di Jerman itu langsung lah ya, cewek-cewek, cowok-cowok. Untuk pertama kali jujur kaget lah ya, nggak pernah kan. Eh, Aduh, tapi ya emang kaget, culture shock ya buat aku pertama kali ngeliat manusia telanjang, entah cewek entah tuh cowok, itu kayak culture shock banget lah di aku. Tapi namanya itu udah jadi kerjaan, udah jadi apa ya, entscheidung aku, udah jadi keputusan aku untuk jadi perawat. Jadi aku kayak ya udah sih, melihat dulu gimana caranya, perhatiin segala macam. Ya awal-awal kaget, awal-awal itu kayak nggak biasa, unangenehm, terus kayak nggak nyaman gitu-gitu, pokoknya it's normal gitu. Itu pastilah, itu semua orang awal-awal pasti ngerasa sih menurut aku ya. Apalagi kita beda budaya kan. Kalau di sini kan orang bikinian, orang di sini telanjangan, di pantai itu banyak orang telanjang biasa aja, orang nggak yang kayak gimana gitu. Kalau di kita kan aneh gitu kan, sesuatu yang aneh, yang nggak biasa gitu. Nah di awal-awal aku juga ngerasa kayak gitu, tapi aku mikirnya itu kan udah keputusan aku ya buat kerja jadi perawat di Jerman. Terus di awal itu aku juga udah dikasih tahu kalau emang bakalnya kayak gitu, bakalnya ngerawat orang-orang dewasa, orang-orang tua segala macam. Jadi ya begitulah gitu. Wie gesagt, di awal pasti shock, tapi semakin lama kamu nyoba, semakin lama kamu ngeliat, semakin lama kamu ngejalanin, lama-lama perasaan shock itu, perasaan kayak yang gimana gitu tuh hilang gitu. Kayak kamu ngeliat mereka nggak kayak gimana ya, nggak kayak ngelihat manusia telanjang yang aneh yang gimana gitu, tapi kamu ngeliat mereka sebagai yaitu kerjaan kamu, mereka itu pasien kamu nggak punya pikiran yang gimana gitu, kamu cuma mikirnya ya udah sih, anfah makan aja, kayak ya udah kerjain aja gitu. Kayak gimana ya ngejelasin ya, gimana ya. Pokoknya jadi kayak hal biasa sih, bukan kayak hal yang tabu, hal yang aneh gitu, kayak biasa aja gitu. Terus belak-belakan lagi nih kita. Nah kita juga nggak cuma nge-washing mereka kayak nyuci bersihin gitu doang, tapi kita juga ngebersihin mereka saat mereka pipis, buang air kecil, buang air besar. Itu juga pasti kita harus ngebersihin itu. Entah mereka bisa ke toilet sendiri atau mereka pakai pakai pampers kayak gitu. Kalau bayi kita cebokin, kita ganti pampersnya masih lucu ya. Dulu sih bukan lucu sih, tapi kayak masih nggak yang terlalu menjijikan atau gimana gitu, atau mungkin bahkan beberapa orang mikirnya udah jijik kali ya. Dulu keluarga asuh aku tuh juga bilang soal kayak gitu, Revia tapi tahu kan kalau misalnya kerja jadi perawat itu gantiin pampersnya orang dewasa gitu-gitu segala macam. Aku bilang iya aku tahu gitu, tapi ya itu pada saat itu jadi perawat itu juga bukan hal yang aku mauin gitu kan. Tapi nggak tahu ya, ada banyak hal yang bikin aku malah terjerumus. Bukan terjerumus yang gimana gitu sih, maksudnya banyak hal yang bikin aku jadinya malah memutuskan untuk jadi perawat gitu loh. Dan aku ngerasa mungkin udah ada bagian dari takdir juga kali ya. Dan ehrlich gesagt, kayak sejujurnya aku nggak nyesel sih pilih jalan ini. Am ende aku nggak nyesel gitu, karena banyak banget hikmah yang aku dapet, banyak banget pembelajaran yang aku dapet. Ya naturally ya, ada jeleknya, ada buruknya, ada pengalaman pahitnya, ada banyak banget cerita di balik itu. Tapi kalau aku ngelihat dari hal positifnya tuh juga banyak gitu loh. Jadi kayak ya bisa dibilang seimbang gitu.
dan aku maunya fokus ke arah yang positif aja, apa yang bisa aku pelajarin, apa yang bisa aku dapat kayak gitu. Dan sejauh ini itu ngebawa aku ke arah positif. Jadi seperti yang aku bilang, jadi kalian pasti kalau jadi perawat di zaman itu kalian harus ganti pampersnya orang dewasa, kalian harus nggak jijik sama yang namanya pipis, kalian nggak jijik sama yang namanya itulah buang air besar tuh, apalah ya, tahulah ya maksud aku. Kayak gitu. Jadi awalnya pasti jijik pasti awalnya aneh, pasti kayak bau lah, jijik lah, apalah, bersihin kotoran manusia segala macam. Awalnya juga aku nggak bisa nyium, bukannya nggak bisa sih, tapi kayak apa ya, ya bau banget gitu kan di aku. Tapi semakin sering aku lakuin, semakin sering aku kerjain, jatuhnya kayak hilang sendiri. Nggak hilang gimana sih, tapi kayak terbiasa sih. Baunya hilang tuh enggak, pastilah bau ya, namanya kotoran, namanya pipis, itu tuh pasti bau. Tapi semakin lama tuh semakin terbiasa. Bahkan dulu aku aja nyuntik itu aja takut, aku apa-apa tuh lebih takut gitu. Sekarang kayak biasa aja gitu, ngelihat darah juga rada gimana gitu, tapi sekarang kayak biasa aja gitu. Jadi pokoknya buat kalian tahu aja lah ya, kalau emang jadi perawat di zaman ya itu yang harus kalian hadapin gitu. Kalau kalian siap ya terusin, kalau enggak mundur dari sekarang. Yaudah, itu tugas pertama kali ya secara keseluruhan fashion. Terus di bagian Körperpflege, di bagian fashion ini kalian juga apa ya, bantuin mereka berpakaian, kalian bantuin mereka hal-hal mengenai tubuh sih, kayak kalian bantuin mereka berpakaian, kalian bantuin mereka jadi wangi, kayak pakai deodoran, kadang pakai parfum, terus kadang kalian kasih mereka body lotion, terus apa namanya, ngeperhatiin kulit mereka kering kah, mereka punya apa namanya, kayak flek gitu loh. Kalau misalnya kalian ketatap terus jadi biru kan itu kulitnya, kalau kita namanya hematom kan nyebutnya. Nah itu kalian juga harus perhatiin. Pokoknya memperhatikan bagian tubuh mereka ada lecet, mereka punya apa gitu, itu juga harus kalian perhatikan. Terus kalian bantuin mereka sikat gigi, hal-hal kayak gitulah pokoknya dalam merawat tubuh. Kalau kita nyebutnya first organ gitu. Nah lanjut, jadi seperti yang aku bilang kan, si di Körperpflege di fashion ini itu nggak cuma soal nyuci, tapi kalian juga apa ya, intinya tuh kayak ngerawat bagian tubuh mereka gitu. Jadi kalian di Körperpflege ini, di Grundpflege ini, kalian tuh gak cuma harus memperhatikan kebersihannya mereka, tapi juga kondisi kulit mereka, kondisi bagian tubuh mereka punya luka atau enggak. Jadi setiap kali kalian fashion mereka, setiap kali kalian ngebersihin mereka, kalian tuh juga harus memperhatikan bagian tubuh mereka. Misalnya mereka tiba-tiba punya apa ya, punya penyakit gitu, itu kita bisa ngeliat dari simptomnya di situ gitu kan. Kalau kalian tiap hari ngebersihin mereka tuh bakalnya sadar kalau misalnya mereka sakit, mereka tiba-tiba beda gitu badannya gitu kan. Kayak misalnya kalau air keltung atau masuk angin kan ada simptomnya, ada gejalanya, entah batuk, entah pilek. Nah itu pasti waktu kalian pasien mereka tuh bisa ngerasa, bisa ngeliat gitu, kayak kalau mereka tuh sakit atau gimana, kayak gitulah. Makanya kadang orang meremehkan Grundpflege, meremehkan fashion atau Körperpflege, padahal itu tuh beobachtung kalian itu atau pengamatan kalian itu banyak di situ gitu loh. Karena ya itu saat dimana kalian bisa ngelihat seluruh tubuh mereka tuh aman-aman aja, baik-baik aja atau enggak gitu. Itu banyak kelihatannya di situ. Itu sih kayak tugas utamanya si Asubi ya,
Tapi bukan berarti cuma itu yang harus kalian lakukan waktu kalian Ausbildung, cuma itu satu-satunya yang harus kalian bisa waktu Ausbildung. Tapi menurut aku itu adalah kunci utama, si Azubi tadi gitu. Kalau kalian slecht beset, kalian kekurangan staff, kekurangan ini, orang nggak akan nanya kalian bisa tensi darah, kalian bisa ini itu, kalian cuma ditanya kalian bisa passion orang atau enggak. Itu sih, itu kasarannya apa ya, kasar gitu kan maksudnya ya itulah kenyataannya lah ya. Semua orang bukan cuma sih, kebanyakan mau tahu kalian bisa passion orang atau enggak gitu. Jadi itu tugas utama atau tugas terbesarnya si Azubi atau waktu kalian Ausbildung. Terus apalagi ya, oh ya, setelah kalian passion mereka ada yang namanya Duschen. Duschen itu mandi gitu. Kalau kebanyakan setahu aku mandinya pasien kita tuh seminggu sekali, tapi di tempat aku kebanyakan 2 kali dalam seminggu. Ada juga yang 3 kali, ada juga yang tiap hari. Biasanya yang sering itu yang gampang gitu, yang dia bisa jalan, dia paling cacatnya bukan cacat fisik tapi cacat mental kayak gitu. Terus ada juga tuh kalau misalnya kalian kekurangan personal, kekurangan staff, bisa-bisa 2 minggu nggak mandi, 3 minggu nggak mandi. Bahkan di rumah sakit itu berminggu-minggu nggak mandi tuh wajar gitu, karena di rumah sakit itu tidak benar-benar diutamakan dalam hal kebersihan badan gitu deh. Yang penting mereka hidup, mereka bebas dari penyakit, itu udah tujuan utamanya di rumah sakit tuh. Meistens kebanyakan tuh kayak gitu. Tapi kalau di di Altenheim, di panti jompo itu tuh kebersihan yang lebih diutamakan gitu loh. Semoga suatu saat kalian bakal ngerti maksud aku, kalau enggak ya udah. Itu sih ya, aku udah bilang soal mandi, soal nyuci, ya udah. Terus tugas yang lain itu adalah ngasih makan dan ngasih minum. Ada tuh juga, sekali lagi ya, tergantung kebutuhannya si pasien tadi, si bewoner kita. Ada yang bisa makan sendiri, kita cuma nemenin di samping mereka biar dia makannya pelan-pelan, kayak ngasih arahan gitu loh, ini kamu potong kecil-kecil, atau kalian cuma bantu motongin kecil-kecil, atau kayak kalian cuma ngawasin. Tergantung kebutuhan mereka gitu. Ada juga yang makanannya tuh harus di blender lah istilahnya, kalau kita bilangnya di pureed gitu. Jadi kayak benar-benar di blender halus, karena mereka nggak bisa makanan keras, karena mereka ada yang nggak punya gigi, ada yang karena sering keselak gitu, macam-macam. Ada juga yang sama sekali nggak bisa makan sendiri, jadi kita harus nyuapin mereka. Kita bahasa Jermannya tuh seringnya nyebutnya Essen Anreichen kayak gitu. Jadi kita ngasih makan, kita nyuapin orang. Bahasa halusnya tuh Essen Anreichen kalau di dunia kesehatan atau di Pflege gitu. Jadi kayak ngasih makan, ngasih minum tuh juga beda-beda. Ada yang bisa minum sendiri, ada yang kita harus kasih minum gitu. Ada juga minumnya tuh yang harus kita kentelin biar dia nggak keselak. Jadi beda-beda. Terus di tempat aku tuh juga ada yang minumnya lewat selang di perut gitu, makannya juga lewat selang. Jadi kita harus tahu cara pakai mesin buat nyelang itu tadi. Susah ya pakai bahasa Indonesia ngejelasinnya. Pokoknya makannya tuh nggak cuma oral, nggak cuma lewat mulut, tapi juga bisa lewat selang kayak gitu di tempat kita, kalau di tempat aku. Nah di tempat aku tuh juga pipisnya juga ada yang diselang gitu, jadi nggak ke toilet atau gimana, atau nggak lewat pampers, tapi lewat selang tadi gitu. Atau buang air besarnya juga ada yang ditaruh di kantong gitu. Nah itu juga ada. Pokoknya macem-macem hal-hal kayak gitu yang bakal kalian lakuin di Pflege atau jadi perawat gitu. Jadi masalah ngerawat tubuh mereka, ngerawat cara makan mereka, minum mereka. Terus di tempat kita ada yang namanya mobilisiren. Nah mobilisiren orang itu adalah mindahin dari tempat tidur ke kursi roda.
terus dari kursi roda ke tempat tidur. Jadi ya gitu, kalian harus ngangkat-ngangkat orang. Kalau di Indo bigesak ya, kayak ngangkat-ngangkat kayak gitu kebanyakan keluarga ya yang lebih ngelakuin. Kalau di Jerman itu perawat, tugasnya perawat ngangkat-ngangkat kayak gitu. Apalagi kalau di panti jompo yang lebih sering dimobilisiran, yang sering kalian pindahin gitu. Aku cerita dikit ya. Dulu tuh aku tuh nggak kuat loh ngangkat orang, sumpah. Aku pernah jatuhin pasien malah awal-awal karena aku orangnya nggak sabaran. Aku waktu itu punya teman kerja yang kalau aku minta tolong buat ngangkatin pasien, bilangnya bentar ya aku dateng, mereka ngerokok dulu, dan datangnya baru setengah jam kemudian. Jadi aku bisa istirahatnya tuh lamanya bukan karena kerja aku lama, tapi lamanya karena nungguin mereka. Akhirnya walaupun aku nggak bisa ngangkat orang, aku nekat. Sebenarnya sih aku waktu itu udah lumayan kuat ya, cuman si pasiennya itu kondisinya lagi nggak bagus, jadi dia nggak bisa bantu aku, dia berat, terus habis mandi rada licin, jadi rada merosot. Dia nggak jatuh tapi dia merosot gitu loh, kayak udah di tempat tidur tapi merosot ke bawah. Sebenarnya nggak jatuh yang gimana gitu, bigesak cuma merosot, dan itu udah teater, udah drama itu. Pada aku dimarahin, aku sampai nangis-nangis, dimarahin segala macam, panjang lah ceritanya. Pokoknya dari situ aku dimarah-marahin, dibentak-bentak, sampai nangis segala macam. Tapi dari situ aku bertekad aku harus bisa ngangkat orang. Dari situ aku mulai olahraga, aku mulai nyoba terus cara transfer orang, cara mindahin orang dari tempat tidur ke kursi roda, dari kursi roda ke tempat tidur. Dan sekarang alhamdulillahnya aman-aman aja. Untuk ukuran aku yang termasuk kecil dan nggak gimana gitu badan aku, masuk kecil ya badan aku, dan aku nggak tinggi, aku termasuk kuat gitu. Orang-orang tuh kalau tahu, apalagi waktu aku praktikum tuh kayak internship di tempat lain, di apa ya, di tempat lain, nggak di tempat kerja aku, mereka tuh pada kaget semua kalau aku tuh sekuat itu ngangkat orang. Pasti ditanyain, Revia kuat sendirian, mau berdua? Aku bilang enggak, bisa kok, dia ringan. Jadi kalau ada pasien yang beratnya 60-an, 70-an kilo, menurut aku itu ringan. 50 sampai 70 kilo tuh ringan menurut aku. Kalau udah 80-an ke atas itu udah lumayan ya. Terus yang aku susah itu kalau mindahin pasien yang tinggi. Kalau tingginya udah 180-an itu udah aku kesusahan. Karena aku kecil, aku pendek, jadi kalau aku nggak bisa ngelihat, dia terlalu di atas aku kayak nggak punya pandangan gitu, jadi kayak lebih susah di aku gitu deh. Pokoknya ngangkat-ngangkat orang itu iya di perawatnya Jerman, apalagi kalau kalian kerjanya di panti jompo, itu sering banget ngangkat-ngangkat orang. Ya jangan takut kalau misalnya kalian kecil kayak aku, kalau nggak kuat segala macam. Pertama, jangan kayak aku nekat. Kalau emang nggak bisa, lebih baik nunggu, nggak apa-apa lah lama, nggak apa-apa lah ini, yang penting aman. Jadi kalian ngerjainnya berdua, jangan sendirian. Apalagi kalau kalian masih Ausbildung, apalagi kalau kalian masih awal-awal kerja di situ, lebih baik berdua. Terus kalau bisa cari teman kerja yang emang baik. Jangan cari teman kerja yang kayak aku. Nggak bisa dipilih sih ya, cuman kalau bisa minta tolongnya ke teman kerja yang enak dibantu, yang mau ngebantu kita gitu. Jangan kita nanya ke teman kerja yang kira-kira ya begitulah, kalian bisa nilai orang sendiri kan. Terus kalau kalian takut ngangkat orang, aku spill deh tinggi dan berat aku berapa biar kalian nggak setakut itu. Jadi aku tuh berat dulu ya, aku cerita dulu dikit. Dulu tuh di Indo berat aku nggak pernah nyentuh angka 40-an kilo ke atas. Jadi 37, 38 itu udah maksimal. Semenjak aku di Jerman, waktu aku masih zaman Evershot, itu aku bisa naik ke 40-an, 41, 42. Terus waktu aku Ausbildung sampai sekarang, berat aku tuh bisa nyentuh angka 44, 45 sampai 46.
Bukan karena aku banyak makan juga sih, makanku itu dari dulu segitu-segitu aja sebenarnya. Emang aku makannya termasuk banyak, cuman nggak bikin aku gendut. Yang bikin aku lumayan gendut atau berisi itu karena aku mulai olahraga. Dari situ aku mulai rajin olahraga, aku bersikeras, aku harus bisa ngangkat orang, aku harus minimal orang-orang yang gampang, nggak perlu yang berat-berat, yang gampang-gampang aja, yang orang-orang mikir itu tuh gampang atau bisa dilakukan sendiri, itu aku harus bisa. Di situ otot aku ih ngeri banget otot. Pokoknya aku lebih kuat semenjak aku olahraga, terus sering latihan kayak gitu. Jadi aduh, lengan aku udah mulai berotot. Kayak banget. Tapi iya tahu, waktu itu aku lama gitu kan, apalagi kalau misalnya summer, waktu itu pas lagi di rumah aku tangan, sahabat aku tuh sampai kaget kayak ngeliat, Revi lengan kamu gede banget. Aku bilang iya tahu, kebanyakan ngangkat-ngangkat orang. Jadi berotot. Tapi udah nggak gimana gitulah, maksudnya lumayan kuat lah. Oh ya, jadi aku spill berat aku sekarang itu sekitar 44 sampai 46, jadi sekitaran itu. Terus tinggi aku cuma 152 cm. Kecil kan. Jadi kalau kalian mikir kalian itu lemah, kalian gak kuat, lihat aku aja yang kecil kayak gini bisa. Kalau kalian mau, kalian berusaha, kalian pasti bisa. Jadi jangan khawatir. Kalaupun kalian tinggi dan beratnya di bawah aku, ya udah sih, minta teman kerja kalian buat bantuin. Tapi itu kalian perlu tahu ya, kalau di Pflege atau di perawatan Jerman itu sering ngangkat-ngangkat orang, terutama kalau kalian mau kerja di panti jompo. Terus apalagi, oh ya, kita juga ngangkat-ngangkat itu nggak melulu pakai tenaga manusia ya, kita juga bisa ada alat bantu namanya lifter kalau kita nyebutnya. Jadi kita narok kayak kain gitulah di belakang tubuhnya mereka, terus ntar ditaruh ke mesin. Mesinnya itu yang ngangkat mereka, jadi kita cuma pakai remote control gitu doang. Tapi jangan mikir itu juga einfach ya, kayak gampang banget gitu, enggak juga, karena naro kain itu namanya tuh ya, bukan kain sih ya, pokoknya kayak semacam kain gitu ya. Naro kain itu di belakang mereka itu juga butuh tenaga, karena kalian harus putar mereka sana, putar mereka sini, sampai ngepasin kain itu biar bisa diangkat pakai mesin itu tadi gitu loh. Kalau kalian udah pernah nyoba, kalian tahu maksud aku lah. Pokoknya walaupun pakai alat itu tuh nggak gampang, apalagi kalau pasien kalian itu bener-bener lumpuh total, nggak bisa bantu sama sekali. Kalian otomatis harus naruh mereka ke samping, harus naruh mereka ke sini segala macam. Jadi kayak gimana ya, drain mereka. Kayak gimana sih kalau kalian tidur putar badan ke samping kanan, ke samping kiri, kayak gitu-gitu loh. Gimana sih jelasinnya, susah. Pokoknya begitu. Terus oh ya, itu tadi tugasnya Zubi lagi, job desknya itu ngelagern orang. Lagern itu bahasa dulunya ya, atau bahasa kasarnya ya. Kalau bahasa profesionalnya itu namanya positionieren. Jadi kalian ngeposisiin orang waktu mereka tidur. Jadi kalau di Indo kita tidur aja ya, maksudnya telentang aja gitu. Tapi kalau di Jerman itu, kalau pasien kalian tidak bisa bergerak tidak bisa gerak sendiri, mereka lumpuh, mereka cacat, kita perlu ngeposisiin mereka pas tidur. Dan itu kita harus ganti posisi mereka setiap 2-3 jam sekali atau 4 jam sekali, tergantung berapa banyak staff yang ada di situ, pokoknya tergantung dari tempat kerja kalian sendiri sih aturannya gimana. Tapi bagusnya 2-3 jam sekali kita ganti posisi mereka untuk menghindari yang namanya penyakit dekubitus. Jadi gampang nyernanya gini sih, misalnya kalian tidur di samping ya, kalian tidurnya ke arah kanan tuh,
tidur aja, terus kalau kalian lumpuh kalian otomatis nggak bisa gerak sama sekali. Nah, di bagian yang tertimpa kasur ini itu kalau berjam-jam kulit menyentuh dataran yang keras gitu, dia akan ini loh, bikin Druckstelle, dia bakal bikin tekanan gitu loh. Jadi lama-lamaan itu dia bakalnya susah banget sih jasnya pakai bahasa Indonesia, aku nggak tahu, pokoknya dia bakal bikin dekubitus lah. Kalau kalian penasaran apa itu dekubitus, Google aja deh biar tahu maksud aku. Pokoknya tugasnya Asubi itu adalah ngeposisiin orang tidur gitu. Kalian harus tahu banyak posisi-posisinya seperti apa, kayak gitu. Terus tugas-tugas yang lain-lain ya, yang bukan medisin itu tuh kayak misalnya tuh kalian nyiapin minuman mereka, kalian nyiapin sendok, garpu, pisau waktu mereka makan, nyiapin makanannya mereka, itu juga masuk. Terus misalnya kalian juga bagiin minuman, pokoknya hal-hal kayak gitu, hal-hal simpel kayak gitu, itu juga biasanya tugasnya Asubi, tugasnya orang-orang yang waktu Ausbildung. Terus misalnya kita habis ini ya kerja, terus banyak sampah kan dikumpulin di satu tempat, nah itu kita biasanya harus ngebuang sampah kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu sih, aku nggak tahu itu wichtig atau perlu buat kalian tahu atau enggak, tapi minimal kan udah ada gambaran dikit-dikit lah kalau hal-hal sepele kayak gitu, hal-hal kayak ya buang sampah, bagiin minuman, terus nyiapin makan, nyiapin minum. Itu juga biasanya tugas-tugasnya si Azubi, tugas-tugasnya waktu kalian Ausbildung di perawat kayak gitu, hal-hal kayak gitu, bagian makanan, nyiapin makanan, bla bla bla, begitulah. Terus kalau tugas medisin ya kalian bakalnya belajar hal-hal tentang keperawatan ya, seperti yang aku bilang, ngeliat soal dunia kesehatan, penyakit-penyakit dan segala macem. Terus biasanya kalau yang sering disuruh si Azubi waktu di panti jompo itu ini ngukur tensi, ngukur detak jantung, blood druck messen, pulse messen, terus fiber messen, kayak vital sign-nya itu harus tahu. Terus kadang kita ngasih obat gitu, tapi kalau Azubi itu bolehnya ngasih obat, misalnya pagi tuh dia harus minum obat ini, kalian yang kasih ke dia, kayak kalian nyuapin obat itu, kalian ngasihin ke obat itu tuh nggak apa-apa. Tapi nyiapin obat atau medikamentes talent itu biasanya Asubi harus diawasin sama Fakraf, sama orang yang udah lulusan gitu, nggak boleh sendirian karena belum dibolehin. Kalau kalian udah lulus baru kayak gitu-gitu sih. Kalau masalah obatan kalian cuma boleh ngasih, tapi kalian nggak boleh nyiapin gitu, kecuali diawasin begitu. Terus kalaupun kalian nyuntik kalian itu biasanya lebih diawasin sih, harus diawasin sama yang lain gitu, kecuali kalian udah di tahun ketiga. Kalau di tahun ketiga itu kalian lebih dibebasin mau ngapain aja, mau ngapain aja maksudnya dalam hal medisin, dalam hal-hal dunia medisin lah, pokoknya lah hal tentang medis itu lebih dibebasin, lebih dibolehin lah ngapa-ngapain sendiri, karena kalian udah banyak ilmu gitu di tahun ketiga. Tapi ya itu very better kalau emang masih diawasin. Itu kali ya tugas-tugasnya si di Ausbildung perawat secara garis besar. Pasti sih ada aja gitu kan tugas-tugas yang lain yang mungkin gak terlalu aku sebutin, atau yang gimana ya, tiap kerjaan beda-beda gitu kan, ada yang inilah, ada yang itu, harus nyuruh inilah, nyuruh itu. Tapi secara garis besar itu sih, itu tugas yang biasanya pasti di setiap tempat kerja itu ada. Kalau di kita juga bisa kita bikin bestelung, bikin pemesanan gitu. Kita mesen obat-obatan, kita mesen ini paket-paket gitu. Itu juga biasanya waktu aku Ausbildung juga pernah bantuin, atau hal-hal yang lain sih juga. Tapi ya itulah, itu kayaknya nggak terlalu wichtig sih, itu nggak terlalu
gimana gitu sih, karena setiap tempat kerja bisa beda-beda ya, bisa aja itu bukan tugas kalian, bisa aja di tempat kerja kalian nggak perlu kayak gitu, itu bisa beda-beda gitu. Tapi secara garis besar job desknya Azubi tuh kayak gitu tuh, yang tadi aku sebutin. Mungkin ada hal-hal yang lain, hal-hal yang ya bakal kalian harus lakuin juga, tergantung tempat kerja kalian. Tapi ya bigsak ya, secara garis besar udah aku sebutin semua itu di situ. Udah kalian tau lah gambarannya kira-kira tuh apa aja. Yang lain-lainnya tuh bakal kalian alamin sendiri waktu kalian udah kerja sih. Dan seburuk itu sih enggak juga sebenarnya, cuman ya itu mungkin awal-awal shock aja sih, culture shock iya. Terus kamu tahu nggak sih, atau kalian tahu nggak sih, waktu awal-awal itu aku tuh hampir pingsan tahu di kamarnya pasien. Hari pertama aku ausbildung itu, karena aku nggak bisa nyium bau desinfektannya tuh ada merek apa yang aku nggak suka banget baunya. Aduh, itu bikin aku sakit kepala, terus kayak mau pingsan waktu itu. Terus ditambah ada lagi namanya Active Gel itu orang-orang bilang baunya enak. Awal-awal aku nyium itu nggak enak tapi sekarang lama-lama biasa aja. Ya begitulah, pokoknya ada banyak hal-hal lain. Oh, kalian juga harus ini, bukan harus tapi bisa aja mempelajari namanya Wunde itu apa ya, luka gitu. Misalnya luka kalian perban, kalian cara ngeperban luka gitu-gitu ya. Pokoknya secara garis besar job desknya perawat yang di Altenheim, yang di panti jompo itu sih ya. Untuk lebih rincinya lagi tuh komplisit sih buat dijelasin atau buat dijabarkan, tapi secara garis besar itulah yang aku sebutin tadi semua. Pokoknya cara merawat orang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pokoknya jangan takut lah ya, secara garis besar job desknya kira-kira itu kok. Udah gambarannya tuh udah aku jelasin sebenarnya. Secara detailnya lagi bakal kalian pelajarin waktu kalian ausbildung. Seperti aku bilang, pokoknya cara ngerawat orang tuh seperti apa sih secara garis besar gitu. Secara detailnya di sekolah lah ntar. Itulah gunanya sekolah ausbildung. Ya udah sih, maaf ya kalau misalnya aku agak tebelit-belit gitu ngejelasinnya atau susah dipahami. Aku udah berusaha menjelaskan sesimpel yang aku pikir atau supaya kalian ngerti. Karena gimana ya, aku kan belajarnya pakai bahasa Jerman tuh, terus nge-translate ke bahasa Indonesia tuh nggak gampang sih menurut aku, karena ya itu aku belajarnya lebih ke bahasa Jerman kan. Ya semoga aja lah kalian ngerti ya. Terus semoga terjawab lah pertanyaan job desknya perawat itu seperti apa. Semoga kalian gak penasaran lagi, semoga kalian paham apa yang aku maksud. Semoga kalian tahu lah pokoknya garis besarnya itu seperti apa. Aku harap video ini bermanfaat. Aku harap bisa menjawab pertanyaan kalian atau penasaran kalian. Kalau ada request aku mau bahas video apa lagi atau mau ngejelasin apa lagi, kalian tulis aja di komentar atau bisa DM aku lewat Instagram. Kalau kalian mau nanya-nanya, aku harap pertanyaannya tapi bukan pertanyaan basic ya, pertanyaan yang penting gitu, yang nggak ada di Google. Kalian boleh tanya aku. Atau kalian mau curhat juga ke aku juga silahkan. Biasanya tuh ada aja sih yang curhat-curhat. Nggak apa-apa, rahasiakan, aman sama aku insyaallah. Kalau kalian percaya. Makasih buat yang udah menonton, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.